Sama rekan kami Wilson. Wilson, seperti apa update informasi terbaru di sana, Wilson? Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di RSUD Sayang bersama dengan Panglima TNI Jenderal Pak Andika. Pak Andika, saat ini tadi sudah melihat akhirnya pasien-pasien yang dirawat di sini. Adakah kiranya tadi yang perlu ditambahkan dari yang awal Bapak bilang bantuan yang akan diberikan Pak tadi, Pak? Iya, yang jelas saya sudah komunikasi dengan Pak Darmawan, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Intinya kan kami ini, saya kesini tujuan utamanya memang untuk mengevaluasi ya, selain membawa bantuan juga. Nah, salah satu evaluasi rumah sakit gimana? Karena kami sudah siapkan, mereka sudah standby, tinggal saya perintahkan berangkat. Tapi saya juga nggak mau melangkahi Kepala BNPB. Karena apa? Jangan sampai kita inisiatif sendiri kemudian malah kacau. Nah, jadi biarlah saya nanti komunikasi, kesimpulannya gimana. Kalau sepintas nanti silakan tanya Pak Darmawan sendiri. Tapi kami sudah siap, 2 rumah sakit itu mandiri, bukan hanya misalnya tempat tidur atau tenda, bukan Mas. Ini lengkap dengan IGD, ruang operasi, ruang perawatan, ruang X-ray, kemudian ruang steril, macam-macam. Jadi bisa berdiri sendiri, utuh, dengan tim dokternya nih. Nah itu udah siap. Baik, artinya jika nanti 151 korban yang hilang ini ditemukan, semuanya sudah siap untuk menyambut itu ya Pak? Ya, kalau ternyata dari RSUD Sayang ini membutuhkan kami. Sekarang belum kami gelar dan belum saya putuskan. Walaupun mereka sudah siap berangkat atas perintah saya. Siap. Tapi kita tunggu saja nanti dari koordinasi di lapangan peninjauan ini. Kalau untuk kondisi di lapangan, apakah masih ada wilayah yang belum bisa dievakuasi hingga saat ini Pak? Belum bisa dievakuasinya lebih karena mungkin tertimbun. Tapi kalau areanya sebetulnya sudah dalam wilayah kami, ya, wilayah dari Korem Bogor ini. Nah, mungkin kesulitan itu saja. Sedangkan ke sana kan kelihatannya rata-rata tidak mungkin alat berat masuk. Itu yang memperlama. Itu aja. Nah, ini kan alat berat tidak mungkin masuk, apalagi sekarang kondisinya hujan nih Pak. Betul. Seperti apa penanganannya agar lebih cepat bisa menyelamatkan para korban, apalagi yang masih hilang ini Pak? Ya, mungkin salah satunya adalah menambah personel bagi saya ya. Karena kalau untuk yang sifatnya berat-berat kan belum bisa. Tapi saya sudah bawakan tadi 3.000. Tadi kan total 8.000 paket makanan. Yang 3.000 ini adalah yang siap makan. Jadi nggak pakai dimasak karena ini punyanya prajurit. Jadi justru yang relawan-relawan termasuk prajurit, TNI, Polri, BNPB yang ke lapangan mencari itu kan situasinya biasanya tidak bisa pasti. Jika kalau mereka dibawakan itu satu hari udah cukup karena nutrisinya sudah lebih dari kilokalori yang dibutuhkan. Itu kalau untuk makanan Pak. Kalau untuk personil saat ini sudah berapa dan rencananya apakah akan ada penambahan ke depan mengingat ini merupakan hari ketiga pencarian untuk ketahanan berhidup sudah lebih mengecil Pak. Personil kita kan sejauh ini sudah sekitar 2.300. Angkatan darat sekitar hampir 1.500, angkatan laut hampir 500 dan angkatan udara hampir 300. Nah, nanti saya lihat di lapangan, saya juga akan ke Kodim sampai di mana sebetulnya misalnya distribusi kekuatan mereka di titik-titik yang perlu dilakukan pencarian SAR ya, Search and Rescue. Kalau memang kurang, saya akan langsung tambahkan. Untuk yang tertimbun, metode apa yang dilakukan pihak TNI untuk bisa mendapatkan korban yang sejauh ini ya kami nggak punya mekanisme lain selain justru penduduk lokal yang tahu di situ dan mungkin tahu bahwa rumahnya atau saudaranya tinggal di situ. Mungkin itu yang merupakan petunjuk satu-satunya. Rencananya nanti anggota TNI akan diterjunkan sampai hari keberapa pencarian Pak? Sampai diperlukan. Karena apa? Kepala BNPB yang punya sektor ini, selama beliau memutuskan bahwa ini dihentikan, kita akan terus. Karena nggak ada, ini kemanusiaan. Baik. Saat kedaruratan apa yang juga akan dilakukan TNI? Apalagi kita lihat tadi masih merasakan getaran-getaran di sini, ada beberapa atap yang juga jatuh Pak. Seperti apa nanti juga sosialisasi? Apalagi misalnya tempat seperti ini kan ramai Pak. Betul. Ya kalau soal ini kan gempa ini pasti akan terus berlanjut Mas, karena ya itulah negara kita, ada di fault line kan. Yang penting nanti semua lembaga kementerian juga sudah kerjasama, dari PUPR juga akan menilai
dari rumah sakit Pak Darmawan tadi yang bilang hari ini akan dinilai apakah ini berbahaya atau tidak. Siap. Selanjutnya yang difokuskan apa ini yang terakhir Pak? Yang penting adalah justru penanganan dari mereka-mereka yang dirawat ini yang harus terus kan gitu. Nah bahwasannya mereka nggak bisa di dalam ya harus di luar. Di luar kami siap mengirim seandainya diperlukan. Sejauh ini kelihatannya belum overwhelming, belum kewalahan sekali lah, betul Pak ya? Ya. Siap. Terima kasih Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah bergabung bersama kami di iNews. Terima kasih Kepala BNPB dan juga terima kasih Bupati Cianjur telah bergabung bersama kami. Silakan melanjutkan aktivitas Bapak. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tadi baru saja menyelesaikan kunjungan di RSUD Sayang. Kita akan saksikan juga seperti apa kegiatan dari Panglima TNI, Kepala BNPB dan juga Bupati Cianjur dan juga bersama dengan RSUD dari Cisayang. Dan saya juga akan mewawancara Pak. Bapak boleh wawancara sebentar? Sedikit saja Pak. Tadi juga sudah melihat bersama-sama dengan sudah melihat bersama-sama dengan Bupati, lalu ini juga sudah bersama dengan Panglima TNI dan juga sudah meninjau bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Tadi dinyatakan evaluasi masih akan dibicarakan, tapi kalau dari Bapak sendiri, apakah ini sudah cukup atau ada yang perlu ditambah Pak? Hari ini dilaksanakan pencarian dan evakuasi korban di 4 titik. Nanti di 4 titik ini sudah dikerahkan unsur TNI Polri, Basarnas, BPBD, BNPB ya untuk bergerak mencari yang 151 orang yang dinyatakan hilang. Nah, nanti tiap sore ya ini pekerjaannya mereka dari jam 7 pagi masuk, nanti sore laporan atau malam. Setiap sore pukul 17.00 saya akan memberikan update informasi harian. Nah pukul 19.00 melaksanakan evaluasi. Kira-kira butuh pasukan lagi tambahan nggak? Kalau butuh ya kita minta lagi. Kalau sudah cukup ya cukup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah penanganan pengungsi. Hari ini juga dicek semua tempat-tempat pengungsian, apakah tenda-tendanya sudah cukup. Setelah tendanya cukup, baik tenda yang ada di pengungsian terpusat maupun tenda yang ada di dekat rumah-rumah yang terdampak, yang masyarakatnya tidak mau dipindah, dibujuk, digeser ke tempat pengungsian terpusat, tidak mau, tetap mau dekat rumahnya karena mungkin ada harta benda yang masih tertinggal. Tapi kami pastikan mereka semua terlayani dari segi logistik. Dari mana kita dapat informasinya? Tadi pagi sudah kami kumpulkan Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, Camat, dan Ramil, Kapolsek seluruh Kabupaten Cianjur. Semuanya menyampaikan data permasalahan. Ada yang melaporkan masyarakat saya dari kemarin belum dapat bantuan. Itu sekarang dibantu semua, dikirim. Nah itu, ya. Nah, tapi yang perlu juga menjadi perhatian selain dapur umum dan juga proses evakuasi warga itu adalah adanya toilet bersih Pak untuk warga. Ini seperti apa? Sudahkah cukup toilet dan juga air sehingga warga juga bisa membersihkan dirinya dan sehingga steril tetap sehat seperti itu Pak? Untuk pengungsian yang terpusat di 12 kecamatan ada 14 titik. Itu rata-rata MCK-nya secara lambat laun disiapkan. Nah yang di dekat rumahnya masing-masing mungkin mereka sudah bisa menyiapkan, rumahnya rusak, rubuh, tapi mungkin ada di sekitarnya kamar-kamar mandi yang masih bisa digunakan, itu direhab ya. Tentu saja kondisinya tidak akan sama seperti sebelum terjadi gempa, tetapi secara lambat laun ini tentu saja semakin baik, semakin disempurnakan. Air sempat terjadi kelangkaan kemarin, tapi sekarang sudah bisa diatasi. PDAM Kabupaten Cianjur sudah berfungsi, listrik juga sebagian besar sudah nyala kembali, dan antisipasi kita juga mendatangkan tangki-tangki air, baik dari TNI, Polri, BNPB, bahkan PMI juga masuk, tangkinya puluhan, sehingga untuk kebutuhan dasar terkait air bersih ya, seperti minum, makan ini terpenuhi, mungkin mandi sedikit terganggu,
Tapi mudah-mudahan semakin lama, semakin hari ini semakin baik. Baik, artinya terus diperbaiki ya Pak. Nah, tapi bagaimana juga dengan ini kan korban banyak anak-anak Pak. Kalau luka mungkin bisa dihilangkan, tapi bagaimana dengan trauma yang saat ini mungkin dialami anak-anak karena kejadiannya apalagi saat siang hari, anak-anak sedang dalam keadaan terbangun seperti itu. Ya, ini memang tugas kita semua ya. Karena gempa di Cianjur ini agak unik karena gempa susulannya sampai ratusan kali. Tercatat sudah 124 kali. Setiap kejadian gempa dimanapun memang harus dilanjutkan dengan gempa susulan. Tetapi yang sampai 124 kali gempa susulan memang kelihatannya baru di Cianjur ini. Nah, ini tentu saja membutuhkan ekstra pekerjaan, kegiatan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa gempa susulan mungkin masih ada, tetapi yakinlah kekuatannya tidak akan sama seperti gempa awal. Sehingga kalau tinggal di pengungsian dengan tidak permanen itu masih aman. Tetapi yang harus dicegah memang kembali ke rumah di mana rumahnya sudah pasca gempa ini tidak aman lagi gitu. Apalagi rumah-rumah yang tidak dibangun berdasarkan struktur gempa, tidak ada besi betonnya misalnya, itu sangat rawan. Nah, itu yang kita himbau terus. Sebagian masyarakat juga masih, terutama kemarin itu masih sangat trauma, tetapi sekarang lambat laun BMKG juga memberikan penjelasan terus. Rumah sakit, kita wawancara di Rumah Sakit Umum Sayang. Ini pun sebagian yang dirawat nggak mau di dalam rumah sakit. Nah, ini dilaksanakan asesmen dari Kementerian PUPR, dilihat setelah yakin bangunan rumah sakit ini aman lah. Kalau ada gempa susulan di bawah 5 tuh udah nggak mungkin apa-apa, mungkin mereka akan masuk lagi. Siap. Pak, terakhir Pak, ini kalau boleh sedikit bocoran data saat ini sampai saat ini pukul 13 ini ada berapa yang meninggal Pak? Saya masih berpegang ke 268 saja. Karena saya tidak mau spekulasi, mungkin nanti akan bertambah itu dengan ada yang sudah ditemukan. Tetapi seharian ini juga saya tidak memimpin rapat koordinasi dengan tim yang bergerak. Saya menwaktu, nanti jam 17.00 tentu saja akan kami sampaikan secara live kepada media. Oke? Siap, terima kasih Pak Suharyanto atas waktunya. Sehat selalu Bapak, selamat melanjutkan tugas Bapak. Dan pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kami dengan Kepala BNPB Pak Suharyanto yang saat ini akan melanjutkan kegiatannya. Terima kasih Bapak. Nah, hingga saat ini kalau pasien di sini ini masih tetap dirawat di tenda meskipun dalam kondisi hujan seperti ini, tapi dipastikan tendanya masih aman. Bahkan tim medis juga masih terus berjaga di sini untuk memantau dan juga memastikan para korban dari gempa Cianjur ini terus mendapatkan pertolongan. Kembali ke studio.